Francesca, ini aku mau share gimana pengalamanku kerja sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit pemerintah di New York waktu pandemi tahun 2020. Jadi waktu sekitar 2020 itu aku masih kerja di rumah sakit pemerintah di New York, khususnya tuh di daerah Queens sebagai registered nurse atau perawat, tetapi aku kerjanya di klinik dewasa. Jadi waktu itu karena kondisinya kan udah benar-benar mencekam banget, kliniknya itu semua visitnya yang in person diubah menjadi televisit atau konsultasi melalui telepon kan. Jadinya banyak juga perawat-perawat yang diperbantukan ke tempat yang rawat inap. Salah satunya aku sempat diperbantukan juga untuk merawat pasien-pasien COVID. Dan waktu itu rumah sakit tempat kerjaku itu adalah salah satu daerah yang kehit paling awal dan yang paling kena efeknya paling cukup besar. Dan kapasitas rumah sakit tempat aku kerja waktu itu tuh sampai 122%. Bener-bener kayak super kewalahan banget. Jadi ini pandemi bener-bener nggak main-main, dan kita yang di New York ini kita bener-bener tahu bahwa ini bukan sesuatu yang harusnya dianggap remeh gitu loh. Jadi aku mau share gimana pengalamanku. Video-video berikut ini adalah video-video mini yang aku kumpulin jadi satu untuk kasih gambaran gimana waktu itu. Video ini adalah video yang aku buat untuk bilang terima kasih untuk diaspora Indonesia yang tinggal di New York. Banyak dari mereka ngumpulin sumbangan, terus ada yang masak, kita dikasih sumbangan berupa makanan Indonesia yang super enak banget, disumbangin ke rumah sakit di tempat aku kerja. Halo diaspora New York, terima kasih banyak untuk sumbangan makanannya. Kita di Rumah Sakit Elmhurst di sini bersyukur sekali. Setiap minggu, setiap hari Rabu kita didapat kiriman makanan ini. Seperti hari ini kita dapat fuyong hai. Terus habis itu kita juga dapat nasi kuning. Kita juga dapat risoles. Terima kasih banyak untuk warga Indonesia yang ada di New York udah bantu kita di sini dan mensupport garda depan untuk memerangi COVID ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Banyak juga yang dirawat inap, yang di klinik, dan juga di departemen-departemen lainnya. Ini aku bikin video bilang terima kasih, dan juga teman-temanku di tempat kerjaku juga mereka appreciate banget, mereka senang makanan Indonesia. Ada satu temanku dia bilang dia suka banget perkedel. Dia sampai teks aku, dia nanya. Jadi terima kasih untuk diaspora New York yang waktu ini benar-benar support dan mendukung naskes yang ada di sini dengan usahanya yang kita sangat hargai. Thank you. Thank you for donation. Thank you Indonesian community in New York. And this is from Elmhurst Hospital saying thank you. Thank you. Thank you. Nah, ini adalah video Keanu, dia kentong-kentong panci. Jadi waktu itu sekitar bulan Maret, April, sekitar 2020 itu New York lagi kritis-kritisnya tuh, kondisi kotanya di lockdown dan banyak orang bener-bener di rumah nggak kemana-mana. Dan salah satu contoh bagaimana orang New York City bikin apresiasi dan berterima kasih terhadap tenaga kesehatan itu, setiap jam 7 malam mereka keluar rumah, buka jendela gitu, mereka tepuk tangan untuk tenaga kesehatan yang berjuang melawan COVID dan juga first responder seperti paramedik yang seperti itu. Mereka tepuk tangan, ada yang mainin trompet, ada yang kalau lagi di jalan itu mereka bel-bel kendaraannya, jadi kayak bikin suara-suara gitu, tepuk tangan. Si Keanu karena dia tepuk tangannya kurang kencang, jadi dia kentong-kentong panci pakai stick drumnya, jadi karena itu cukup kencang makanya dia pakai headset. Nah, ini adalah light show. Light show ini untuk apresiasi untuk tenaga kerja kesehatan juga. Kita kayak ada show gitu. Harusnya sih pada waktu malam, tetapi ini terjadi pada waktu jam 7 malam, dan summer di sini jam 7 malam itu masih sore. Malamnya itu tuh sekitar jam 9-an gitu baru mulai gelap. Jadi jam 7
itu masih rada cerah. Tetapi light show-nya ini ada di depan rumah sakit tempat aku kerja. Kita appreciate banget, banyak dukungan dari komunitas yang kita dapat karena benar-benar kita mesti stick together dan nggak gampang periode itu. Adalah video mana aku pikirkan waktu itu keadaan yang sama juga akan terjadi di Indonesia, dan juga kita di sini juga struggle, tetapi kita pikir wah apalagi gimana ya tenaga kesehatan yang ada di Indonesia, kita sama-sama struggle. Dan aku ngerasa aku sendiri, aku nggak dibilang garda depan karena aku kan di klinik kan, tetapi yang garda depan itu kan yang kayak di UGD, yang di emergency room, di ICU, yang dirawat inap, itu lebih garda depan daripada tugasku yang aku di klinik. Sekarang aku udah nggak kerja di rumah sakit pemerintah lagi, aku udah kerja di klinik dewasa sebagai family nurse practitioner, jadi perawat yang bisa praktek independen. Dan ini aku mengingat, dan sekarang pun masih aku kerjanya related dengan COVID, untuk COVID testing. Salah satunya yang aku pikir apa yang aku bisa bantu untuk naskes di Indonesia, ya di Bali lah mungkin, karena aku dari sana. Ada 2 rumah sakit yang didesignasi oleh pemerintah untuk menangani pasien COVID. Aku pikir waktu itu yang sangat membantu aku adalah ear saver. Ear saver itu adalah kayak pengait untuk masker, supaya masker itu terkait di belakang kepala kita, bukannya di belakang telinga kita. Karena kalau teman-teman bayangin kita yang kerja kayak 8 jam, 12 jam dengan masker di belakang telinga kita, kulit di belakang telinga kita itu kan soft kan, itu iritasi dan itu sakit dan gampang lecet. Jadi dengan ear saver ini sangat bantu banget. Akhirnya apa yang kita punya di sini dan aku pakai di sini itu pun juga banyak yang disumbangin, dibikinnya pakai 3D printer. Ear saver ini aku bikin donasi, kayak undi donasi di website GoFundMe. Ini masih aktif sih sekarang kalau pas di Google ear savers for frontline workers in Bali. Aku collect donasi dari komunitas Indonesia dan juga ada banyak teman-teman yang support juga. Ada satu perusahaan plastik yang ada di Bali dan dia memproduksi ear saver ini. Jadi pas 2020 itu mungkin waktu itu belum ada di Bali, jadi itu kita bikinnya pakai 3D printer. Tapi mungkin sekarang sudah banyak ya di Indonesia karena udah hampir 1 tahun. Jadi so far pada sampai waktu itu tuh sekitar sampai 3.000-an, 3.000 pieces-an kita bisa sumbang ke 2 rumah sakit inti yang didesignasi untuk COVID ini. Hello everyone, I'm Nina Andreas Ng, and my brother Gino and I are the one who started this project, the Ear Saver project from frontline medical worker in Bali, Indonesia. I just want to briefly show to you like how this small thing it's really saved the ears of the people who wear the mask for a long time. So basically, it's a simple thing because as you can see, as now I'm wearing my mask, the mask is hooked in the back of my ear. Even though this string is a soft string, but imagine if you use it for 8 to 12 hours a day, and our skin behind the ear over here is a soft skin, so it's gonna irritate it a lot. So what this ear saver is gonna do is you just hook one part of it, cross over, and hook the other part of it. So it's better. It's not gonna hook in the back of my ear. It's hooked in the ear saver itself. It's more comfortable for the long run. Thank you. Nah, yang foto berikut ini adalah foto waktu merayakan Hari Perawat Internasional tanggal 12 Mei. 12 Mei itu karena hari lahirnya Florence Nightingale, ibu perawat modern. Dan pada hari itu kita celebrate-nya para perawat pada pakai putih-putih semua, dan aku waktu itu lupa. Jadi aku foto di depan rumah sakit tempat aku kerja dengan teman-temanku semua tuh yang pakai baju putih, aku yang di sebelah kiri pakai jaket biru karena dingin di dalam rumah sakit. Jadi untuk teman-teman yang ada di Indonesia, ingat prokes tetap ketat, ini virus beneran bukan hoax. Dan aku lihat sendiri bagaimana orang-orang struggle, orang-orang yang pass away, yang meninggal karena virus ini. Salah satu tujuan jalan-jalan sama Keanu ini, meskipun kita di sini sudah beda regulasinya, karena di sini kalau di luar sudah bisa nggak pakai masker, tetapi sekarang juga varian deltanya aku ngelihat banyak naik di anak-anak muda yang tidak vaksin. Jadi tetap jaga-jaga, karena teman-teman di Indonesia belum bisa jalan-jalan. Aku harap dengan video JJSK ini kita bisa jalan-jalan virtual bareng sampai akhirnya kita bisa jalan-jalan in person lagi ya. Jadi itu aja pesan dari kita yang di sini, tetap kuat, pasti bisa ngelewatin ini sama-sama, sama kita taat dengan apa yang diinstruksikan oleh pemerintah.
gimana? Nah, ayo cerita dulu, coba cerita sama teman-teman. Kamu ingat nggak yang waktu kamu jam 7 malam setiap pukul panci? Aku ingat, aku pakai pip, pip, pip. Oh iya, waktu itu Kianu alarm mobilnya Papa Kianu nyalain ya. Mami baru ingat, Nak. Aku masih ingat tombol yang mana harus dipencet, yang merah. Yang merah? Ya, aku masih Nah, terus kenapa kamu mesti pip jam 7 malam itu buat apa, Nak? buat bilang makasih. Buat bilang makasih sama siapa? Sama para petugas? Bukan. Buat siapa? Buat para petugas Buat kesehatan? ini. Bukan buat bubble. Bukan. Kalau gitu teman-teman, kalau bukan itu teman-teman, bilang makasih sama ini. Bubble-nya. Oke, bye. Bye. Gak sama zombie. Teman-teman ingat kasih jempol, nyalain lonceng,